Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusrina Hirzinur Iza dengan 45062 dari kelas Data Mining B, Program Studi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 2 dari Data Mining. Oke, di sini ada jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Di sini, dataset itu adalah kumpulan data yang mentah, terdiri dari berbagai observasi dan informasi yang belum diproses secara terinci. Data dalam dataset dapat berupa berbagai jenis, termasuk data numerik, teks, gambar, audio, atau bahkan kombinasi dari beberapa jenis data tersebut. Di sini dataset itu ada dua jenis, dibagi menjadi dua, yaitu adalah data training dan juga data testing. Untuk data training, itu merupakan sebagian dari dataset yang digunakan untuk melihat pola model dalam pembelajaran mesin atau statistiknya. Data training memberikan wawasan kepada model mengenai pola atau korelasi dalam data dan memungkinkan model untuk memperoleh pengetahuan dari data tersebut dan menghasilkan prediksi atau keputusan. Sementara untuk data testing itu merupakan bagian dari dataset yang digunakan untuk menguji kinerja model sejauh mana dapat mengenali pola dan membuat keputusan model ketika dihadapkan pada data yang belum pernah dilihat. Seperti itu. Oke, mungkin bisa lanjut ke yang nomor 2. Di sini ada jelaskan proses penyusunan dataset. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama adalah data collection. Di sini dilakukan pengumpulan dari seluruh data dari segala sumber, dikoleksi seluruh datanya. Lalu di sini ada data discovery dan profiling, atau mengeksplorasi data yang dikumpulkan untuk lebih memahami apa yang perlu dilakukan dan dipersiapkan. Pada tahap ini diperlukan identifikasi pola dan hubungannya. Di sini dilihat polanya seperti apa. Lalu di sini ada data cleansing. Di sini adalah kesalahan data yang teridentifikasi itu diperbaiki untuk membuat data yang lengkap, akurat, dan tidak noise atau eh, datanya tidak kotor. Lalu yang keempat ada data structuring, yaitu data dimodelkan dan diatur untuk memenuhi analitik seperti menyimpan data dalam bentuk CSV. Lalu yang terakhir adalah data transform. Di sini data diubah menjadi format yang lebih terpadu dan dapat digunakan. Misalnya melibatkan pembuatan bidang baru atau kolom baru yang menggabungkan dua value pada kolom yang sudah ada. Seperti itu. Oke, mungkin di next, di soal ketiga, kita ada jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Dataset iris adalah salah satu dataset yang terdiri dari 150 sampel bunga iris dari 3 spesies yang berbeda, yaitu ada iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica, di mana setiap sampel itu memiliki 4 atribut yang diukur, yaitu ada panjang sepal, panjang petal, dan lebar petal, atau sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Di sini ada makna kelas pada dataset iris adalah kelas dataset jenis spesies bunga iris yang sesuai dengan setiap sampel datanya. Di sini yang pertama ada kelas iris setosa, itu dikenal dengan ciri-ciri daun sepalnya itu pendek dan lebar, serta petalnya itu pendek. Di sini untuk iris versicolor itu dikenal dengan ciri-ciri sepal dan petalnya itu ukurannya menengah, jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu pendek. Di sini ada iris virginica, itu dikenal dengan sepal dan petalnya itu lebih besar dibandingkan spesies yang lainnya. Oke, di sini lanjut ke yang nomor 4. Ada masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Ini lanjut kita masuk ke yang nomor 4. Mohon maaf tadi sinyalnya agak kurang bagus. Di sini untuk yang di nomor 4, masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda. Kita ada Setosa, Versicolor, Virginica, dan Unknown. Oke, di sini kita bisa mengimport NumPy-nya dan import matplotlib pyplot SPLT-nya. Di sini kita pisahkan. Di sini ada Setosa, lalu ada Virginica, ada versi color, dan juga di sini ada data noun-nya. Kita pisahkan semuanya. Oke, lalu di sini adalah buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk noun-nya. Berikan warna merah untuk Setosa, hijau untuk versi color, biru untuk Virginica, dan kuning untuk noun.
Di sini variabel yang digunakan ada sepalan dan petal width. Di poin A, di B ada sepal width dan petal length, di C ada sepal length dan petal length, di D ada sepal width dan petal width. Di sini ini adalah gunakan perintah scatter dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas. Oke, di sini kita menggunakan slicing serta kita menggunakan function dari scatternya, scatter plotnya. Dan di sini ada yang pertama untuk stosa, kita gunakan slicing, jadi kita ambil untuk nilai sepalen dan petal width-nya. Sepalen itu berada di indeks yang ketiga dan petal width di indeks yang ke-0. Oke, lalu kita beri colornya red karena di perintahnya itu setosanya warna merah. Oke, lanjut di sini ada Virginica, itu sama, kita perlakukan sama seperti setosa. Di sini bedanya colornya kita ubah menjadi blue. Sama pula dengan versi color yang dimana di sini colornya kita ubah menjadi green dan unknown kita ubah menjadi yellow. Lalu kita lakukan PLT show untuk melihat visualisasi datanya, lalu didapatkan data hasilnya seperti ini. Oke, untuk di X, di sumbu X itu kita menggunakan sepalan dan di Y ada petal width-nya. Oke, lanjut ke yang nomor 5B. 5B tadi mengenai sepal width dan petal length. Oke, di sini untuk indeks yang digunakan adalah 2 dan 0, di mana 2 ini adalah indeks untuk sepal width dan 0 untuk petal length-nya. Oke, hampir sama dengan yang di poin A, kita ambil indeksnya, kita sizing, terus kita gunakan visualisasi dengan scatter. Di sini kita coloring dengan warna red karena dia setosa. Lalu untuk di Virginica kita gunakan color blue dan untuk di versi color kita gunakan color green. Dan untuk di unknown kita gunakan color yellow. Lalu untuk visualisasinya seperti ini. Di mana di X ini kita gunakan sepal width dan di Y ada petalannya. Oke, next kita ke 5C hampir sama dengan perlakuan yang sebelumnya. Di sini kita slicing di indeksnya, lalu kita gunakan scatter plot untuk visualisasi datanya. Di sini untuk yang C kita mengambil sepal width dan petal width-nya. Yang dimana sepal width itu di indeks 0 dan petal width-nya di indeks yang ke 0. Di sini untuk setosa sama menggunakan color red, untuk Virginica menggunakan color blue, untuk versi color menggunakan color green, dan untuk unknown kita menggunakan color yellow. Sama seperti yang ada di pertanyaan. Seperti itu. Oke, hasil visualisasinya seperti ini. Lanjut kita ke nomor 5D. Di 5D hampir sama juga. Di sini kita mengambil untuk sepalen dan petalennya. Di mana sepalen itu ada di indeks 3 dan petalen ada di indeks 1. Lalu kita eh, di Setosa ini ada color red, di Virginica itu colornya blue, dan di versi color itu warnanya green, sementara di unknown itu warnanya yellow. Nah, untuk visualisasinya seperti ini. Untuk di Google Colab-nya, ya seperti ini. Untuk sepalen dan petal width, sepal width dan petalennya, sepal width dan petal width-nya, lalu ada sepalen dan petalennya. Seperti itu. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke nomor 6. Jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Di sini karakter pengelompokan pada tiap kelas di scatterplot itu biasanya melihat sebuah pola hubungan antar variabelnya dan dibentukkan skala datanya, yaitu ada skala interval dan rasionya. Nah, di sini pada pengelompokan akan dibagi menjadi dua kelompok, yang mana per kelompok itu akan dikelompokkan pada satu variabel. Misalnya sebuah data itu diletakkan di variabel X yang nantinya akan menyebar di sumbu X-nya. Nah, sementara data lainnya itu akan diletakkan di sumbu Y yang mana menyebarnya ya ke arah sumbu Y-nya nanti. Oke, next ke soal yang nomor 7 adalah perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown tersebut. Oke, di sini pengelompokan ini dilihat dari kesamaan antar datanya atau kesamaan fitur-fitur yang dimiliki. Nah, di sini untuk data baik, karena tadi sedikit ada kendala di bagian sinyal, saya lanjutkan. Untuk pengelompokan ini dilihat dari kesamaan antar datanya. Nah, atau kesamaan antar fitur di jenis datanya. Nah, pada data berjenis 6 itu ada beberapa titik
kuning, karena warnanya kita sudah warnai kuning di scatter plot yang sudah kita lihat. Nah, beberapa titik kuning ini itu di tersebar di daerah versicolor dan Virginia yang kemungkinan besar itu menandakan bahwa titik nolnya itu memiliki kesamaan dengan data berjenis versicolor dan Virginia. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada titik yang memang memiliki kesamaan dengan data berjenis Setosa. Seperti, nah ini, terdapat titik kuning, titik kuning. Ini berarti ada kesamaan ciri atau kesamaan fitur antara data unknown dengan data yang berjenis Setosa. Seperti itu. Oke, next kita ke yang nomor 8, itu adalah buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, lalu di sini hintnya gunakan perintah plot dan operasi slicing pada nampi untuk mempermudah tugas Anda. Oke, di sini untuk X-nya kita manggil semua variabelnya. Di sini ada sepal width, dan petalennya. Lalu untuk array-nya kita gunakan 1, 2, 3, dan 4. Oke, di sini kita gunakan slicingnya untuk setosa, virginica, dan colornya. Lalu kita beri colornya itu ada red untuk setosa, blue untuk virginica, dan green untuk versicolor. Oke, untuk parallel coordinate plot yang dihasilkan adalah seperti ini. Oke, untuk di Google Colab-nya sama, untuk visualisasinya sama dengan yang ada di modul. Oke, next. Ke yang nomor 9, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada koordinat plotnya. Nah, pada koordinat plot ini didapat bahwa pada sepal petal width, dan petalennya itu data berjenis virginica cenderung lebih besar dibandingkan jenis data lainnya. Bisa dilihat untuk virginica itu cenderung berukuran besar pada sepal petal width, dan petalennya. Oke, di sini untuk karakteristik pada versicolor itu memiliki ciri yang hampir sama dengan virginica, namun ukurannya tidak sebesar data yang berjenis virginica. Karena di awal tadi kita sudah mention bahwa memang si versicolor ini ukurannya itu menengah, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu besar. Namun untuk secara karakteristiknya itu dia di Sepalen itu eh, grafiknya berbentuk hampir sama dengan yang virginica, yang dimana unggul pada lebih besar pada di Sepalen, Petalwit, dan Petalennya. Walaupun ukurannya memang tidak sebesar di jenis data yang virginica. Nah, lalu sementara data yang berjenis Setosa itu memiliki karakteristik yang berlawanan dengan virginica dan versicolor, di mana pada value data berjenis virginica dan versicolor itu bersifat tinggi. Value eh, Sementara value dari data berjenis Satosa itu cenderung rendah. Begitupun sebaliknya. Nah, misalnya di Sepalen ini yang lebih unggul memang Virginica dan Versicolor, sementara di Satosa itu lebih rendah. Lalu di bagian petal width juga yang lebih unggul adalah data berjenis Versicolor dan Virginica, sementara untuk Satosa itu cenderung rendah. Nah, perbedaannya ada di sini, yang dimana Virginica dan Versicolor itu sepal width-nya eh, tidak sebesar itu. Sementara untuk Setosa itu diunggulkan pada di sepal width-nya. Nah, untuk yang di petalennya, Virginica dan Versicolor sama, mereka berukuran besar, sementara untuk Setosa itu cenderung lebih rendah. Seperti itu. Untuk hasil dan analisis datanya, di sini adalah dataset itu sebuah kumpulan data yang belum diproses secara terperinci. Lalu dataset itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu data training yang berfungsi untuk melatih dan melihat pola model, serta data testing yang berfungsi menguji sejauh mana model itu dapat melihat pola dan mengambil keputusan. Pada penyusunan dataset, itu dilakukan beberapa langkah untuk membuat sebuah kumpulan data yang tidak terstruktur menjadi terstruktur. Di sini pengolahan data yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan fungsi NumPy dan Matplotlib. Dan beberapa metode yang bisa digunakan ada slicing dan scatter. Scatter plot seperti yang kita lakukan tadi untuk membuat visualisasi plot dari sebuah datanya. Nah, pada praktikum ini itu kita menggunakan dataset iris yang merupakan dataset berisi jenis-jenis dari spesies bunga iris, yaitu ada kelompok
jenis setosa, virginica, dan versicolor. Namun pada dataset yang ditambahkan itu ada jenis baru yaitu noun yang memang kita tidak ketahui jenisnya itu bergabung pada kelompok yang mana. Dan untuk mengidentifikasi jenis pada data yang berjenis noun ini, itu dibutuhkan scatter plot tadi, yang mengelompokkan jenis berdasarkan kemiripannya, berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Sehingga beberapa titik pada data berjenis noun itu dapat diketahui kecenderungan karakteristiknya. Ada yang memang cenderung di bagian setosanya, ada juga yang cenderung di versi color dan virginicanya. Seperti itu. Baik, untuk link Google Colab-nya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.